Sejarah keberadaannya dalam pucuk itu. Sejarahnya dalam pucuk. Iya. Oh, panjang Mbak. Ceritakan Mbak. Yakin nih? Yakin Pak, nggak Mau apa-apa. mau dirunut dari tahun berapa? Berdirinya tahun berapa Pak? Iya. Berdirinya Sanggar atau dalam pucuk? Oh beda Pak. Beda. Oh kalau di Dalam pucuk. Kalau dalam pucuk itu sejak zaman Habib II, lebih tahun 1710 kalau nggak salah. Cuma dulu namanya bukan Pucuk Kusuma. Kalau sejarahnya dalam pucuk panjang, mau dibatasi dari tahun berapa? Kalau sudah 1 abad, dibangunnya tahun 1900. Dulu namanya sebelum dalam Pucuk Kusuma itu namanya dalam Danu Diningrat. Dalam Danu Diningrat itu nama tempat dalam itu kan biasanya yang menempati itu putra sultan atau seorang pangeran, jadi namanya dibikin sama. Jadi kalau dalam Danu Diningrat berarti dulu yang menempati di situ adalah Gusti Danu Diningrat. Nah begitu juga sekarang, jadi dalam Pucuk Kusuman karena yang menempati adalah Gusti Pucuk Kusuma. Jadi Gusti Pucuk Kusuma itu adiknya Habis 9 ya. Putra HP8, adiknya HP9. Itu kalau Gusti Pucuk sendiri di sini itu sejak tahun ya itu mulai dibangun 1900 di pendoponya ini. Itu. Seperti itu secara singkatnya dalam ya. Yang jelas semenjak dipakai Gusti Pucuk itu di dalam Pucuk Kusuma dulu merupakan markas gerilya yang dipimpin langsung oleh Gusti Pucuk sendiri. Jadi nama pasukannya dulu pasukan Hantu Maut. Namanya Hantu Maut. Dulu menurut literatur yang ada, pasukan Hantu Maut itu istilahnya kalau sekarang mungkin apa ya, pas tuh awal mula berdirinya Sanggar itu juga atas pemikiran atau pemerakarsanya Gusti Pucuk sendiri. Itu jadi Gusti Pucuk itu kepingin rumahnya ini dibikin tempat untuk latihan menari saat itu. Tetapi karena kondisi kesehatan dan keinginan itu belum sempat terwujud karena tahun 1961 Gusti Pucuk wafat. Nah lalu tahun 1962 itu Romo Sas, adik iparnya Gusti Pucuk, itu mengiyakan apa kehendaknya Gusti Pucuk, lalu didirikanlah Sanggar ini. Awal mula namanya Margo Budaya. Dan itu ada apa saja ya? Di Sanggar, Iya. di Sanggarnya kalau kami hanya pelatihan tari klasik dan karawitan. Kayak Yogyakarta. Kalau aktivitas rutin itu yang selalu ada. Tetapi selain itu kami juga di beberapa program kegiatan kami kan ada yang namanya pementasan, ada yang kerjasama dengan dinas-dinas terkait, merekonstruksi kembali tari-tarian yang sudah lama seperti itu. Kalau programnya kegiatannya yayasan. Kalau dalam Pucuk Kusuma sendiri macam-macam Mbak. Kadang dipakai untuk latihan ketoprak, latihan sendratan, latihan upacara adat, banyak kalau kegiatannya dalam Pucuk Kusuma. Untuk potensi perkembangan itu sejak hanya awalnya itu adalah lingkungan rumah tinggal biasa tadinya, kemudian berkembang menjadi sampai sekarang menjadi semacam apa ya, public space gitu ya, karena kemudian ada kegiatan-kegiatan di sana, ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Dan kedepannya apa ya, harapan kedepannya kalian datang ke sini lagi gitu sih. Kalau harapan kami ya yang jelas yang pertama, kalau di dalam Pucuk Kusuma ya, secara umum di dalam Pucuk Kusuma itu warga dalam Pucuk Kusuma menjadi warga yang sadar akan budaya dan mampu mandiri secara ekonomi melalui pariwisata. Itu untuk kampung sendiri. Kalau untuk Sanggar kedepannya ya harapan kami adalah tetap bisa terus tumbuh dan berkembang. Syukur-syukur nanti sudah lebih mengembangkan lagi ke ranah internasional.
begitu. Karena sampai saat ini link kita baru ada di Jepang dan Belanda. Nanti inginnya lebih ke negara lain begitu. Kami punya cabang di Jepang, Oh gitu. ada di sana. Itu